menggusur. Di mana kamu cari makamnya Ibnu Abbas? Nggak bisa. Di mana kamu cari makamnya Imam Ahmad bin Hambal? Tak bisa. Halo. Di mana kamu cari makamnya Imam Malik? Tak ketemu. Di mana kau dapatkan makamnya Siti Fatimah? Halo. Putri Rasul di mana? Di mana? Hilang. Iku kelakuannya Wahabi. Di Jember mulai banyak Wahabi. Orang Jember sebagian mau. Kurang ajar apa enggak? Kurang ajar apa enggak? Bahaya. Di Arab mereka menggusur makam ulama, menggusur makam syuhada, menggusur makam aulia, bahkan makam keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam, menggusur keluarga Ahlul Bait. Di negeri Indonesia inilah makam aulia, makam Ahlul Bait, makam masyayikh, makam habaib dijaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu tadi video dari Bapak Marzuki Mustamar yang mengungkapkan kegelisahannya karena tidak mengetahui di mana letak kuburan para sahabat dan keluarga Nabi Muhammad SAW. Begitu juga dengan kuburan para ulama, yang bagi beliau kuburan itu bisa dijadikan sebagai kuburan keramat, yang bisa dijadikan tempat untuk mengalap barokah. Karena kelompok pengagung kuburan itu biasanya tidak bisa melihat kuburan kiai sedikit saja, apalagi habib, wali, apalagi ulama besar. Pikiran mereka itu sudah ngalap barokah saja, pikirannya sudah ke kuburan saja. Dan tujuan mereka datang ke kuburan itu bukan untuk murni berziarah kubur, tapi untuk mengalap barokah. Mereka meminta perkara dunia, meminta perkara akhirat pun di kuburan. Disampaikan hajat mereka kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia tersebut. Yang dikatakan orang-orang tersebut adalah orang-orang yang memiliki karomah, sehingga kuburannya itu kuburan barokah, kuburan yang dikeramatkan. Dengan harapan orang yang meninggal tersebut mereka jadikan wasilah agar menyampaikan doa mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah kebanyakan para pengagung kuburan. Ustadz Syafiq Riza Basalamah di dalam sebuah videonya, beliau ketika berziarah ke pemakaman Baqi, beliau mengatakan bahwa di sana itu ada dan diketahui letak-letak kuburan para sahabat Nabi Muhammad SAW dan juga para ulama besar. Tapi memang sengaja tidak diinformasikan letaknya, tidak diekspos, tidak dibuatkan denah atau peta lokasinya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menghindari para pengagung kuburan, para kuburiyun. Karena kalau diumumkan, dibuatkan peta lokasinya, bisa-bisa nanti para pengagung kuburan, mereka tidak mau beranjak dari kuburan tersebut. Mereka akan betah di kuburan tersebut. Menuju ke Baqi ya. Bisa dilihat itu pintu Baqi. Dan Baqi ini seperti panas. Anak kepanasan karena sandalnya ditinggal. Tapi insya Allah di bagian ini udah dingin. Alhamdulillah. Ini Baqi. Jagain tentara-tentara. Muslimin, ini adalah bagian depan dari pemakaman Baqi, di mana di pemakaman Baqi ini ada sebagian dari para sahabat yang dimakamkan di sini dan juga ada makam para ulama besar yang dimakamkan di pemakaman Baqi ini. Kita akan lihat pemakaman Rasul, para sahabat Nabi. Pemakaman Baqi. Ucapkan salam kepada para sahabat Nabi. Assalamualaikum ya ahla diyar minal mu'minin wal muslimin, inna insyaallah bikum lahiqun, yaghfirullahu al-mustaqdimina minna wal mustakhirin ya. Ini kuburan para sahabat. Siapa yang lihat? Wallahu a'lam bishawab. Dulu ini dibangun seperti bangunan-bangunan ya. Apa? Ya itu. Sebenarnya sih ketahuan, tapi memang dirahasiakan karena ntar orang pada cari barokah, bang ya. Tapi kalau mereka di sini tahu kan ya? Tahu lah, saya nggak mau kayak gini-gini. Pasti
ketahuan lah. Ada kuburannya Utsman bin Affan di sebelah sana, Imam Malik ya. Ini perempuan juga. Ya. Dan kuburan ini tadi diganti terus, bukan diganti ya. Dapat berapa tahun dibongkar, ditindih. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tidak pernah tahu di mana letak kuburan keluarga Nabi, di mana letak kuburan para sahabat Nabi, kuburan para ulama, tidak pernah berziarah ke makam mereka, sampai mati pun itu tidak akan menjadi permasalahan sama sekali. Yang menjadi masalah itu adalah kalau kita tidak mengetahui peninggalan mereka, tidak mengetahui kitab-kitab mereka, tidak pernah membaca kitab-kitab mereka, tidak mengetahui penjelasan-penjelasan mereka tentang syariat Islam ini. Maka itu masalah. Masalah besar. Bahkan bukan hanya masalah, tapi itu adalah musibah. Sebab dipastikan kita tidak mengenal agama ini dengan baik. Ketahuilah kaum muslimin, bertabaruklah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan, dengan apa-apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syariatkan, dengan memperbanyak ibadah-ibadah yang disunahkan. Bukan tabarukan ilallah dengan kuburan. Tabaruklah kepada Allah dengan memakmurkan masjid, dengan sholat berjamaah, dengan iktikaf di masjid, isi dengan amalan-amalan sunnah, dengan sholat-sholat sunnah, sehingga banyak mencium tempat sujud, banyak berdoa ketika sujud. Di mana posisi seorang hamba itu paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang sahih adalah ketika seorang hamba tersebut bersujud. Maka perbanyak sholat, mencium tempat sujud, bukan banyak mencium-cium nisan kuburan. Maka seperti itu tabarukan ilallah yang disyariatkan. Bukan tabarukan ilallah dengan banyak beribadah di kuburan. Diriwayatkan di dalam sebuah hadis yang sahih, riwayat Bukhari dan Muslim, dari Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwa Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, salah seorang istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau menceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang gereja dengan rupa-rupa yang ada di dalam gereja tersebut, yang dilihat oleh beliau di negeri Habasyah. Maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mereka itu apabila ada orang yang soleh atau hamba yang soleh meninggal dunia di antara mereka, mereka bangun di atas kuburnya sebuah tempat ibadah, dan mereka buat di dalam tempat itu gambar-gambar orang yang meninggal dunia tersebut. Mereka itulah makhluk yang paling buruk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.